Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, peserta PLDP 3 dari PTPN 3 Medan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai modul fungsional. Yang pertama, manajemen produksi kelapa sawit yang dimulai dari pembibitan. Kemudian setelah pembibitan kita lakukan penanaman atau replanting kelapa sawit. Kemudian ada penanaman LCC atau tanaman guna yang berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan nitrogen, mengurangi runoff, menekan pertumbuhan gurma, menambahkan bahan organik serta menjaga kelembapan tanah. Titik kritis dalam perawatan TBM, yang pertama ada sensus, penyisipan, pengamatan pertumbuhan, kastrasi, pemupukan, penyiapan fasilitas menjelang panen. Panen berikut beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam melakukan panen. Yang pertama ada sarana, kemudian ada alat kerja. Untuk metode panen sendiri, yang pertama kita membuat apel pagi, kemudian memotong buah, memotong tangkai, menyusun pelepah, memuat TBS, mengangkut TBS, menyusun TBS, dan penomoran serta hasil akhir yang ada di TPH. Yang kedua mengenai produksi manajemen tebu. Menurut falsafah dan karakter tanaman tebu ada genotip, environment, manajemen itu akan menghasilkan kualitas yang bagus. Manajemen sanitasi kebun. Sanitasi dilakukan dengan manual atau semi manual sebanyak 2 sampai 3 kali, yaitu eh, memudahkan untuk pekerjaan tebang tebu, mengurangi kelembapan sehingga dapat mengurangi serangan hama penggerek, melancarkan sirkulasi udara dan cahaya sehingga proses fotosintesis berjalan dengan baik. Tebu dikategorikan menjadi 3, yaitu ada tebu masak, tebu bersih, tebu segar. Manajemen yang selanjutnya ada manajemen produksi tanaman karet. Yang dilakukan ada pembukaan lahan, melakukan penanaman lubang tanam, melakukan penanaman kacangan juga, pemeliharaan tanaman dengan cara induksi cabang, kemudian dilakukan penyadapan ya setiap waktu penyadapan pukul 5 sampai pukul 7 pagi. Kemudian ada manajemen tanaman teh. Jenis-jenis yang dibudidayakan ada 2 varietas, yaitu Camellia sinensis dan varietas sinensis. Kemudian ada varietas Asamica. Pembibitan pada tanaman teh ada pemangkasan, kemudian ada persiapan bedengan, kemudian ada penanaman stek. Pemeliharaan TBM. Setelah penanaman, kegiatan dilakukan pemeliharaan, yaitu penyulaman, ada pemupukan, ada pembuatan dan pemeliharaan rola, penyiangan, penanaman pohon pelindung. Pemeliharaan di TM, paling cepat 4 tahun setelah tanam, yaitu penyiangan, pemupukan, pemangkasan, penggarpuan, pengendalian OPT. Pemetikan, kebijakan pemetikan didasarkan pada umur tunas yang tumbuh sampai dengan tunas tersebut menjadi pucuk siap panen. Pemetikan bersih, rata, tidak kandas sehingga muncul tunas menjadi pucuk yang kompak dan seragam. Target MS 40. Umur petik melihat dominasi tunas sudah di atas bidang petik seluruhnya, sekitar 8 sampai 9 minggu. Dalam budidaya perkebunan yang dilakukan yaitu ada manajemen air, jalan, dan jembatan atau sarana dan prasarana. Perkebunan yang dikelola dengan baik mempunyai efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Air merupakan pembatas mikro atau makro
dalam produksi tanaman perkebunan. Di dalam mengamun perkebunan kelapa sawit, unsur pertama yang menjadi bahan pertimbangan adalah faktor topografi, kemudian faktor jalan, kemudian pemeliharaan rutin dengan alat berat atau manual. Plantation Agribusiness Insight. Agribisnis diartikan sebagai suatu sosok pengusahaan pertanian yang berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya meraih nilai tambah komersial yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Bisnis diartikan dengan usaha berkelanjutan yang memberikan pelayanan kepada customer dengan tujuan memperoleh benefit dari pelayanan tersebut. Karakteristik bisnis perkebunan ada produksi sangat tergantung pada kondisi tanaman, produk dalam jumlah besar, ada pada area yang luas, tanaman ada makhluk hidup, melibatkan tenaga kerja umumnya berupa tanaman monokultur. Peluang ada sumber pangan, sumber energi, bahan baku industri, populasi terus bertambah, populasi manusia sebagai konsumen. Tantangan kita pengendalian biaya produksi, stabilitas harga komoditas, peta persaingan, liberasi perdagangan, kebijakan perdagangan otonomi daerah, isu lingkungan, dan penjarahan. Selanjutnya untuk SMK 3 di perkebunan perlu juga dilakukan sistem manajemen keselamatan kerja yang dimana kita ada cakupan keselamatan yaitu terhindar dari kecelakaan kerja, kemudian kesehatan terhindar dari penyakit akibat kerja. Komitmen dan kebijakan K3 wajib mengandung usaha pencegahan kecelakaan kerja, kepatuhan regulasi, perbaikan berkelanjutan. Kebijakan K3 harus ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikonsultasikan dengan perwakilan serikat pekerja atau P2K3. Selanjutnya untuk sistem manajemen mutu. Di perkebunan juga harus menerapkan sistem manajemen mutu. Ada 8 prinsip. Yang pertama mengadopsi kebutuhan pelanggan, kemudian kepemimpinan, kemudian organisasi menetapkan misi, kemudian melibatkan personil, sistem lebih efisien, melakukan PDCA, selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan fakta, yang terakhir mengkondisikan hubungan saling menguntungkan. Penerapan SMM menggunakan pendekatan PDCA. Konsep PDCA dikenal oleh W.E. Deming di era pengendalian mutu, menggambarkan bahwa pengendalian mutu ini sebagai sebuah roda atau siklus yang berputar tanpa ada habisnya pada landasan kesadaran mutu dan rasa tanggung jawab terhadap mutu produk. Tahapan yaitu menyusun rencana, terus menyusun rencana mutu unit kerja, menyusun rencana mutu pelaksanaan kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan untuk penerapan dokumen ada sosialisasi, membuat daftar keterkaitan, pengendalian dokumen, pelaksanaan proses kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prosedur mutu. Pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran. Unit kerja harus menetapkan sarana pemantauan dan pengukuran yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian hasil pekerjaan. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran melaksanakan prosedur pemantauan dan pengukuran yang telah ditetapkan baik proses maupun produk. Yang kedua, membuat evaluasi kesesuaian atau tidak terhadap proses dan produk dengan memberikan catatan tindakan korektif apabila terjadi ketidaksesuaian. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi fungsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.